Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alawis Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa, sumber pengharapan, kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu. Semoga kami yang merindukan kedatangan Kristus, Putra-Mu, didapatinya berjaga dalam doa dan menyambutnya dengan gembira. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 8 ayat 5-11. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sudah cukup lama saya tidak mempersiapkan renungan harian dari ruang kerja di paroki Wates. Di pasturan itu ada kamar tidur dan ada kamar kerja. Selama ini saya mempersiapkan renungan pada bulan-bulan terakhir dari kamar tidur. Sekarang ini kalau backgroundnya ada rak buku, kemudian ada ini ya kenang-kenangan waktu wisuda di Unika pada program Doktor Ilmu Lingkungan. Waktu itu saya pasang di sini daripada dilipat dan disimpan di almari untuk kenang-kenangan. Ya, renungan ini saya persiapkan di sini karena sekalian tadi sebelum mempersiapkan renungan ini, saya menerima untuk kedua kalinya calon mempelai yang akan menikah, dan kemudian saya sebagai imam melayani dengan penyelidikan kanonik kepada Mbak Renti dan Mas Gea yang nanti akan menikah
dan delegasi pemberkatan akan saya berikan kepada Romo Dr. Dominikus Sukristiono, PR. Sesudah kanonik tersebut, di ruangan ini juga saya mempersiapkan renungan harian ini. Dengan suasana yang berbeda ini, kita mulai memasuki masa Advent. Minggu Advent pertama sudah kita mulai. Hari ini, pada hari Senin di Advent pertama, kita diajak untuk membaca Injil Matius. Bacaan pada hari ini mengajak kita berjumpa dengan Yesus yang memuji seorang perwira. Perwira itu pasti bukan orang Yahudi, dia dapat dipastikan seorang Romawi yang pada zaman itu di kalangan orang-orang Yahudi tentu dianggap kafir dan mereka bahkan menjajah bangsa Yahudi. Tetapi justru dari komunitas yang seperti itu muncul seorang perwira dengan iman yang sangat istimewa. Yesus mengapresiasi bahkan memuji iman perwira itu. Perwira itu memiliki iman yang dahsyat. Yesus mengatakan, belum pernah iman sebesar ini kujumpai di antara orang Israel. Seperti apa iman perwira itu? Kita sudah mengalami dan merasakan, melihat sikap perwira itu. Perwira itu percaya dan kemudian meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh. Di sini kita melihat bagaimana perhatian, kepedulian perwira itu kepada hambanya. Biasanya orang besar itu nggak peduli pada hamba, pada pembantu, orang kecil. Tapi justru perwira ini peduli. Hambanya sakit lumpuh, dia prihatin, dia mengupayakan untuk kesembuhan hamba itu. Dan upaya untuk kesembuhan hamba ini tidak dibawa ke dokter atau ke tabib atau ke dukun, tetapi kepada Yesus. Ia minta kepada Yesus agar menyembuhkan perwira itu. Dan ketika Yesus menjawab, "Aku akan datang untuk menyembuhkannya," perwira itu merasa tidak pantas menerima Yesus di rumahnya. Lalu muncullah kalimat yang dahsyat. Dia mengatakan, "Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau. Bersabdalah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah iman yang ditunjukkan oleh perwira itu kepada Yesus. Iman yang dahsyat, iman yang mengandalkan Yesus melalui bela rasa dan kepekaannya kepada hamba perwira itu. Dan perwira itu berdasarkan semangat bela rasa, kepedulian kepada orang kecil, datang kepada Yesus, minta agar hambanya disembuhkan. Dia sendiri merasa tidak layak menerima Yesus. Maka ia minta Yesus bersabda sepatah kata saja, maka hamba itu akan sembuh. Dan begitulah Yesus memuji iman perwira itu. Iman yang sungguh-sungguh tertuju pada Kristus, bukan kepada yang lain. Dan Yesus memuji iman yang seperti itu. Iman yang dihayati berdasarkan bela rasa dan kepedulian kepada orang kecil. Iman yang dihayati dengan kerendahan hati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita juga saling mendoakan agar kita dianugerahi iman yang seperti dihayati oleh perwira itu. Iman yang dilandaskan pada sikap
bela rasa mengandalkan Yesus dalam kerendahan hati. Buahnya istimewa. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.